Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa Go Healthy. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Jantung dan pembuluh darah berfungsi memompa aliran darah yang membawa pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membantu mengangkat zat-zat sisa hasil metabolisme. Menjaga kesehatan jantung sangatlah penting. Ancaman penyakit kardiovaskuler atau penyakit pada jantung dan pembuluh darah dapat mengintai berbagai kalangan. Meskipun penyakit kardiovaskuler identik dengan orang lanjut usia, namun kini penyakit ini pun sering menyerang di usia-usia produktif. Kesehatan jantung yang sudah tidak optimal tentu akan berakibat pada kualitas hidup Anda. Berbagai bentuk pengobatan dan pemulihan harus Anda jalani dengan disiplin demi mempertahankan kesehatan jantung dan bisa hidup bahagia. Lantas, bagaimana penderita penyakit jantung agar tetap semangat untuk menjalani hidup? Dan apa saja tips untuk terhindar dari penyakit jantung bagi yang belum terkena? Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kang Ronald bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Berbicara mengenai jantung, ya serangan jantung ini akan selalu menjadi trauma bagi saya dan sekeluarga ketika ayah saya terkena serangan jantung ya. Tapi gara-gara itu saya tersadarkan bahwa saya pun punya resiko. Karena saya mengingat bahwa ya pola hidup yang saya lakukan selama ini belum sepenuhnya benar. Tapi perlu dicontoh karena apa? Karena sadar kan? Sadar. Berarti kan harus check up rutin Ya. gitu ya Kang ya. Harus kemudian pola hidupnya dirubah, Mulai diperbaiki. makan. Nah itu, tapi kan nggak semua juga punya kesadaran seperti Kang Betul. Ronald. Ataupun juga tidak semua, bahkan mungkin sadar. Rasanya sehat-sehat aja. Nggak taunya pas dicek, ya ampun. Iya, hati-hati ya pemirsa ya, serangan jantung mengintai kita kapan saja, tidak peduli siapapun Anda, berapapun usianya ya. Nah. Hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan jantung bersama Bang Faidon. Apa kabar Bang Faidon? Dahsyat Kang Ronald, Mbak Tantri. Oh ya, saudaraku, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk Anda. Ya. Dan juga ada Pak Philips di sini. Pak Philips ini kolektor cincin. Iya kan Pak? Ketua Apa komunitasnya namanya Pak? Ring Collector Club. Ring Collector Collector Club. Ya. Nah, ini pemirsa, ringnya atau cincinnya itu bukan cincin yang biasa dipakai di jari, tapi yang dipakai di pembuluh darah jantung. Jadi koleksi ringnya ada berapa? Mohon maaf Pak Philip. Cincin saya sendiri ada 3. 3. Ada 3. Di jantung ada 3 Pak Philip. 3. Itu berapa? 3 tahun yang lalu? 3 tahun lalu. Ceritanya gimana waktu itu ketahuannya? Satu hari siang-siang jam 1 saya mengendarai kendaraan di lampu merah. Tahu-tahu berhenti, saya lihat mobil, ada 2 mobil depan saya tuh jadi kaleng kerupuk. Terus saya lihat sendiri, loh, kap mobil saya juga, Terbuka. Ternyata mereka ditabrak oleh Bapak. ya karambol. Jadi rupanya waktu itu saya blank sekian detik. Jadi karena itu, terus ceritanya panjang, akhirnya saya dibawa ke rumah Rumah sakit. sakit, ketemu dokter saya, terus dioperasi Diagnosanya jantung. serangan jantung. Serangan jantung. Nah, saya nggak tahu serangan jantung itu apa ya. Wah, ini terpaksa dipasang 2 cincin. Langsung itu Pak, 2. Langsung, karena yang satu penyumbatan sudah 90%, yang satu 70%. Tapi kok bisa begitu ya Bang Faidon? Masa nggak ada tanda-tanda gitu ya Kang ya? Masa nggak ada riwayatnya tiba-tiba bahkan kecelakaan loh Bang Faidon? Penyumbatan pembuluh darah sampai 70%, kadang-kadang 80% itu nggak ada gejala. Waduh. Artinya, apa yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Masalahnya adalah kita selama ini tahu atau tidak, ya kan? Kedua, mau tahu apa tidak, kan gitu. Ketika urusan masalah jantung, proses penyumbatan pembuluh darah itu akan terjadi kalau kita mengkonsumsi gula, goreng, dan lupa mengkonsumsi buah-buahan. Buah, apel, kalau kita potong, daging apelnya putih, Ya. lama-lama jadi coklat. Proses Ya. itu namanya oksidasi. Iya. Nah, pada orang yang pola makannya relatif, tanda kutip, baik-baik saja, seperti Pak Philips, oksidasi itu berjalan.
tapi mungkin lambat. Prosesnya lama. Prosesnya lama dan tidak terlihat. Nah, ketika proses itu berjalan, pada saat sumbatan 70%, 80% tidak terasa, tapi tiba-tiba dia mulai memberikan dampaknya. Nah, kayak tadi tiba-tiba kok jantungnya kayak sesek sedikit, dan itu kesadaran kita hilang sejenak, tapi yang sejenak itu kalau lagi nyetir kan fatal. Iya, betul. Ya Kalau kan? di rumah nggak akan terjadi apa-apa. Ini lagi nyetir, buktinya langsung 2 mobil ditabrak ya Pak ya. Iya. Untuk urusan kehidupan kita, selama ini kita mau berinvestasi atau memikirkan soal pendidikan, Iya. soal keuangan. Tapi urusan kesehatan ini masih sering diabaikan. Oke, Bagus, jadi setelah selanjutnya. ini kita kerjakan semua. Nah, kita buntu, sekarang tinggal butuh alat bantu. Alat bantu itu yang kita bahas kali ini adalah namanya teknologi laser. Nah, teknologi laser ini membantu agar tidak terjadi penggumpalan darah itu kita biarkan begitu aja. Karena toh masih ada yang kadang-kadang kita luput makan yang digoreng ya. Mungkin pemirsa juga sama. Kayaknya kalau menghindari makan goreng 100% itu susah bener ya. Susah. Ya, kecuali kita betul-betul bisa masak sendiri. Tapi kan mungkin nggak ada waktu untuk Iya. itu. Nah, artinya teknologi laser ini membantu untuk mencegah agregasi trombosit, penggumpalan darah. Terus kemudian teknologi laser yang sama ini membantu agar pembuluh darahnya terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, maka darah kita lebih lancar dan proses untuk namanya fibrinolisis untuk membantu membersihkan pembuluh darah itu berlangsung dengan baik. Iya. Nah, ketika pembuluh darah terbuka juga maka seluruh otot-otot jantung kita, khusus urusan jantung nih bisa mendapat suplai nutrisi dan oksigen yang baik. Nah, memang penggunaan teknologi laser ini buat sebagian orang tampak masih baru. Padahal di Indonesia sudah lebih dari 10 tahun itu ada. Iya. Nah pemirsa, bagaimana teknologi laser bisa membantu memperbaiki kualitas darah dan juga pembuluh darah? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya, kita kemas Panji dulu ya. Kita kemas Panji dulu tapinya. Ya, pemirsa, ternyata kurangnya informasi ini bisa membawa kita terhadap dampak buruk dengan kesehatan kita. Karena mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap biasa, normal-normal aja, tapi secara perlahan, secara bertahap membuat kesehatan dalam tubuh kita tidak menjadi lebih baik. Oleh karena itu, yuk kita cek kesehatan kita. Kita konsultasikan ke dokter bagaimana status kesehatan kita sehingga kita tahu dan paham mengenai kondisi diri kita sendiri, terutama dengan kondisi darah kita. Karena kualitas darah yang baik ini dibutuhkan oleh setiap organ tubuh kita, termasuk jantung kita. Jadi, cegah serangan jantung dengan kita meningkatkan pola hidup dan meningkatkan kualitas darah kita. Dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi laser yang memang telah diteliti selama puluhan tahun dan sudah banyak jurnal-jurnal penelitian mengenai manfaat dokter laser, terutama untuk mencegah serangan jantung. Dan sekarang sudah menjadi lebih portable. Anda bisa menggunakan dokter laser ini yang menggunakan teknologi low level laser yang dapat membantu Anda dan keluarga Anda terhindar dari serangan jantung. Dan sudah ada nomor telepon yang tertera pada layar Anda. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, tidak ada kata terlambat untuk membuat diri menjadi lebih sehat. Tadi kita sudah membahas permasalahan dan solusi mengenai penyakit jantung dan juga informasi pemasangan ring di jantung. Pentingnya menjaga kesehatan sedini mungkin agar terhindar dari sejumlah penyakit, salah satunya penyakit jantung ini. Penderita penyakit jantung harus tetap semangat untuk menjalani hidup dan tetap produktif. Masalah kesehatan termasuk penyakit jantung sangat erat hubungannya dengan kualitas darah yang tidak baik. Jaga kualitas darah Anda dengan mengatur gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Lalu bagaimana caranya agar kualitas darah kita tetap sehat? Kita lanjutkan pembahasannya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jantung adalah organ tubuh yang tidak pernah berhenti bekerja 24 jam dalam sehari. Kerjanya non-stop. Jantung baru akan berhenti bekerja jika hidup kita pun berhenti. Itu kan, jadi betapa pentingnya kita menjaga kesehatan jantung. Ya, artinya kita juga harus menjaga darah dan pembuluh darah karena serangan jantung pasti kaitannya erat dengan
kesehatan darah dan pembuluh darah. Bukan begitu Bang Paidon? Betul Kang Ronald, Mbak Tantri. Satu menit itu jantung kita berdetak 70 sampai 80 kali. Perempuan itu rata-rata lebih banyak 8 detakan deh per menit. Berarti satu hari itu rata-rata 115.000 kali. Tut, tut, tut. Satu masa kehidupan sekitar 70 tahun jantung kita berdenyut 3 miliar kali. Ya. Ketika kita sudah tahu sedemikian keras jantung kita bekerja, maka tentu adalah bagian kita untuk merawatnya. Selalu ingatkan sama Anda bahwa sekarang ini yang berisiko seperti Pak Philips kena serangan jantung siapa aja? Satu, ya, Anda yang punya masalah diabetes. Kedua, Anda yang punya masalah darah tinggi. Ketiga, mungkin seperti Pak Philips yang mungkin hidupnya biasa-biasa aja, seperti nggak ada apa-apa. Sehat-sehat saja Kelihatannya sehat-sehat saja. Tapi ketika pola makan Anda sebetulnya kurang sehat, tetap ada gula, tetap ada goreng, nggak makan buah, berarti Anda juga berisiko. Makanya apa-apa yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah itu ya kita harus hentikan. Ya. Kemudian kita rawat, kita perbaiki, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Plus, tentu kalau misalnya sekarang kita mau berinvestasi lebih baik, kita menggunakan yang kita sebut dengan teknologi laser tadi. Nah, teknologi laser ini nggak mengganggu obatnya dokter, ya, karena kalau obat dokter itu bekerjanya secara metabolik, kalau teknologi laser itu secara mekanik. Jadi dia itu membantu agregasi trombosit itu diurai, ya, sehingga risiko penyumbatan pembuluh darah berkurang. Dia membantu membuka pembuluh darah sehingga risiko serangan jantung berkurang. Oke. Nah, Pak Philip ya, dan juga pemirsa, sudah banyak yang hadir ke Go Healthy ini mereka yang punya masalah dengan jantungnya. Iya. Karena hidupnya selama ini memang belum menjalankan pola hidup sehat gitu kan ya. Tapi mereka merasakan ya manfaat perbaikan tubuhnya ketika menggunakan teknologi laser. Ini dia kisahnya. Kena serangan jantung itu sekitar 4 tahun yang lalu. 2 kali serangan itu kita pikir itu hanya seperti angin duduk. Jadi tidak terlalu diseriusin untuk ke dokter. Tapi 2 tahun belakangan ini agak sangat mengganggu. Jadi suami saya menyuruh saya sebaiknya harus diperiksa, dan dokter bilang sudah kelihatan jelas bahwa saya itu jantung koroner. Dokter bilang langsung kateterisasi itu langsung pakai ring, dan saya terus terang aja saya agak shock dengernya. Dan saya minta waktu, saya bilang dok, saya minta waktu, saya coba bicarakan dulu dengan suami, sementara saya minta obat dulu. Pada saat saya sedang di rumah itu saya melihat itu di televisi mengenai teknologi laser. Dan saya sangat tertarik, saya fokus untuk melihat itu. Dan saya pakai itu setelah seminggu, kemudian keluhan yang kayak dada itu ditekan gitu, terus sakitnya sampai ke belakang, terus ininya baal-baal, terus saya tuh dulu sebentar saya begini, sebentar saya begini, karena nggak enak. Ini sekarang nggak pernah ya, beberapa bulan kemudian di echo, dan hasilnya sangat jauh dengan echo pertama. Dia bilang ibu bagus banget, dan puji Tuhan suami saya juga dia darah tingginya sih udah menaun, udah puluhan tahun. Sekarang darahnya stabil, dan dia juga diabetesnya itu dia sudah diambang. Tapi sekarang puji Tuhan semuanya berjalan bagus. Ibu Adel, masih ingat Ibu Adel ya? Ingat dong, datang ke sini semangat banget. Itu yang paling saya suka, semangatnya, merasa punya kehidupan yang kedua. Betul. Kemudian energinya juga, kalau cerita tuh menggebu-gebu gitu loh, Pak. Nah ini mungkin Pak Philip juga saya kira harus mencoba teknologi laser ini untuk melengkapi usaha yang sudah Bapak lakukan, Pak. Dari 2 ringnya jadi 3. Udah cukup 3 aja gitu loh, Jangan Pak. nambah lagi, Jangan Pak. nambah lagi gitu loh, Pak. Ya namanya sakit jantung jangan sampai berulang, tapi memberikan informasi berulang kali mengenai kesehatan, apalagi juga teknologi yang bisa membantu kesehatan kita. Nih dia informasinya Mas Panji. Silakan Mas Panji. Iya betul sekali Tantri. Jadi kita ulang-ulang supaya Anda dan juga keluarga Anda bisa tetap sehat loh pemirsa. Karena apa? Seperti tadi Bang Paidon bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan tahu nggak, lebih murah juga loh kalau kita mencegah.
Jadi ya, ayo kita investasikan hidup kita, kesehatan kita dengan mengubah pola hidup menjadi lebih baik, pilih makanan yang lebih sehat, olahraga, dan konsumsi obat-obatan secara rutin jika memang dibutuhkan. Dan tentu saja investasikan kesehatan Anda dan keluarga Anda dengan menggunakan dokter laser secara rutin. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca sehingga Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat dari dokter laser seperti banyak yang lainnya. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih membicarakan seputar sakit jantung, serangan jantung, pakai ring, koleksi ring, berulang ring ya kalau dibayangin ya. Nah ini pemirsa harus tahu kalau serangan jantung ini erat kaitannya sama kesehatan darah dan pembuluh darah ya. Dan kesehatan darah juga pembuluh darah ini erat kaitannya sama diabetes, sama kolesterol, sama hipertensi. Karena 3 hal tadi yang memang mengganggu darah dan pembuluh darah, ya kan? Diabetes itu kadar gula darah tinggi di dalam darah. Itu bisa 24 jam sehari kadar gula darah Anda tinggi dalam darah. Artinya, Anda harus tahu, ketika kadar gula darah Anda tinggi di dalam darah Anda, apa yang terjadi? Gula darah itu mengamplas dinding dalam pembuluh darah Anda. Seperti digesek-gesek. Nanti akan terjadi penyumbatan. Kedua, kalau Anda mengalami hipertensi, kemungkinannya adalah sudah ada sumbatan di dalam pembuluh darah Anda. Jadi kalau Anda sudah kena diabetes, udah kena hipertensi, bukan nakut-nakutin. Hati-hati Anda bisa kena serangan jantung. Tinggal nunggu waktunya kalau Anda tidak menjalankan pola hidup sehat. Ya kan? Tapi kalau untuk hidup sehat, membayar hidup sehat tentu ada manfaatnya. Salah satunya adalah teknologi laser ini. Nah, teknologi laser ini menarik ketika berurusan dengan diabetes. Kenapa? Karena ketika sinar laser yang keluar dari alat teknologi laser ini masuk menembus ke dalam pembuluh darah Anda, masuk ke dalam pembuluh darah dan mengenai darah Anda, itu agregasi trombosit terlepas, terurai. Apa artinya? Di gula darah Anda dipakai, maka akan kemungkinan besar gula darahnya juga bisa turun secara mekanik dibantu. Gulanya dibakar. Gulanya dibakar. Nah, yang menarik satu lagi nih, kolesterol Anda kepake. Dibakar juga jadi energi. Bukan hanya itu, sumber hormon. Kolesterol adalah bahan baku dari hormon steroid hormon. Salah satu yang dihasilkan adalah hormon testosteron. Itu sebabnya Anda ngerasa seger, Anda merasa bergairah karena hormon Anda bisa bekerja dengan lebih baik ketika teknologi laser dipakai. Nah, kemudian pada pembuluh darah, si sinar laser ini menembus ke pembuluh darah, dia merangsang produksi yang namanya nitrik oksida, oksida nitrat. Dia membuka pembuluh darah. Kelihatannya kecil. Kenapa? Karena pembuluh darah yang dipakai di tangan ini, pergelangan itu kecil. Tapi kalau kita pakai 1 hari 2 kali, itu 1 hari 5 liter darah kita tuh kan mau nggak mau lewat situ juga kan. Artinya apa? Ketika pembuluh darah terbuka, resiko kita untuk hipertensi itu akan dikurangin. Dengan membuka pembuluh darah, tekanan darah kita bisa turun. Dan ini sudah banyak cerita ketika orang yang rutin menggunakan teknologi laser itu tekanan darahnya rata-rata 140-150 bisa jadi 120-130. Ya kan, artinya risiko serangan jantung berkurang. Soalnya gini, tadi ceritakan di awal papa atau ayah kena serangan jantung, berarti punya penyakit jantung. Udah dikasih belum teknologinya? Sudah dong, mereka sudah menggunakan teknologi laser. Jadi saya berikan ke orang tua saya di Bandung dan ke mertua saya di Jakarta. Jadi 2 orang tua saya sudah saya berikan yang terbaik buat mereka. Nah ini. Mereka bilang usia udah setua ini, mama udah nggak butuh apa-apa, pengen sehat. Hanya ingin sehat, betul kan Mbak? Pengennya sehat gitu kan ya. Cuma saya penasaran, Bapak ini adalah ketua dari Ring Collectors Club, apa namanya? Ring Collector Club. Ring Collectors Club. Jadi ini adalah komunitas mereka-mereka yang sudah pasang ring di jantungnya, betul Pak? Ya. Kenapa bikin komunitas ini kok unik sekali sih Pak? Komunitas ini nirlaba, jadi siapa yang mau ikut, monggo. Tujuan kita mengedukasi. Ya. Tapi ini ada juga nih Pak Philips dan juga Kak Ronald, Bang Faidon, ada juga yang sudah pernah datang ke sini gitu ya. Kak Ronald sudah pernah cerita juga sama kita, dan ini saatnya untuk dicerita juga kepada pemirsa semua bagaimana sih kisahnya terkena serangan jantung dan betul-betul merubah dirinya termasuk menggunakan teknologi laser. Waktu saya tahu sakit jantung, waktu saya mau ke proyek Kalimantan. Di airport Terminal 3, jalan kakinya rupanya jauh. Sehingga di tengah perjalanan saya sesek. Akhirnya saya berhenti. Ada orang datang ke saya, dia tanya, "Bapak sakit jantung?" Saya bilang tidak. Besoknya saya pulang,
Siangnya saya langsung konsul dokter. Langsung dia kasih tahu ini ada gejala penyumbatan. Waktu kateter kelihatan tuh ada 3 sumbatan yang terjadi. Berarti saya harus pasang ring. Saya mikir-mikir dulu. Saya ingat ada pernah lihat teknologi dari Jerman itu laser. Saya pakai itu kurang lebih 3 bulan. Saya datang lagi periksa dokter jantung. Dokter tanya, Pak Diki kok ini grafiknya ada perubahan? Setelah 6 bulan dia tanya lagi, karena grafiknya makin bagus, saya sampaikan, saya pakai teknologi laser. Ternyata dengan bantuan sinar laser ini, pembuluh darah saya yang ke jantung ada perubahan. Ya, ini kisahnya sama seperti Pak Philip ya. Kalau serangan jantung bisa menyerang di mana saja, Pak Philip sedang nyetir. Ya. Jadi yang harus diingat pemirsa, tadi yang sudah dibilang oleh oleh Bang Faidun bahwa pola hidup ya harus dijalankan, pola hidup yang sehat. Memang berat, betul, butuh pengorbanan. Susah untuk mencapai kesempurnaan itu, tapi ya coba dulu semaksimal mungkin dan lengkapi segala usahanya itu dengan menggunakan alat kesehatan yang bisa menambal ketidaksempurnaan dalam menjalankan pola hidup sehat, itu teknologi laser. Ya, Pak Philip nih mendengar pembicaraan kita sepanjang dari tadi ini, apa harapannya dari Pak Philip kemudian? Harapannya teman-teman yang kena serangan jantung jangan putus asa dan tularkan pengalaman kita ke yang lain. Udah. Tuh, pemirsa, yang memberikan saran, ajakan yang sudah merasakan serangan jantungnya. Dan itu memang betul sekali kan? Benar apa yang dikatakan Pak Philip ya? Iya, oh iya saudara, saya memberikan yang terbaik untuk Anda dalam hal ini, Kang Ronald, Mbak Tantri, dan saya memberikan informasi untuk Anda take action. Ya, pertama untuk Anda yang sudah pernah kena serangan jantung, dan kedua yang berisiko kena serangan jantung, khususnya diabetes dan hipertensi, untuk mau mengubah pola hidup. 1, yang paling penting untuk makan buah 3 kali sehari itu wajib. 2, olahraga harus dikerjain. 3, seandainya Anda masih oleng-oleng gitu ya gaya hidupnya dan masih bisa berinvestasilah pada teknologi laser, karena alat ini praktis, kemudian sangat bermanfaat, sudah memberi bantuan untuk ratusan bahkan ribuan orang. Kemudian ini juga sudah terdaftar di pemerintah ya, sehingga Anda juga tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena dikontrol dan diawasi oleh pemerintah penggunaan alat. Demikian Kang Ronald, Mbak Tantri. Oke, terima kasih banyak loh Bang Faidun. Terima kasih. Pak Philip, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus Pak Philip. Semangat. Tambah muda. Tambah muda. Terima kasih banyak juga sudah bersama dengan kami, dan saatnya sekarang kita menuju ke Mas. Pemirsa, kesehatan kita, jantung kita, aliran darah kita, ini adalah tanggung jawab kita. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita konsumsi pada hari ini, apa yang kita kerjakan pada hari ini akan menentukan bagaimana kesehatan kita di masa yang akan datang. Yuk kita jaga kesehatan kita jaga kesehatan jantung kita demi diri kita dan juga bagi keluarga kita. Cegah serangan jantung. Dan apabila Anda misalnya sudah terkena serangan jantung, seperti kata Pak Philip, jangan putus asa. Masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan jantung terjadi berulang. Kita kurangi faktor-faktor resikonya dengan mengubah pola hidup yang sehat, cek secara rutin kepada dokter Anda, dan tentu saja Anda bisa memanfaatkan dokter laser secara rutin untuk membantu meningkatkan kualitas darah sehingga bisa membantu Anda terhindar dari serangan jantung dan membantu mengurangi faktor-faktor resikonya. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda sehingga Anda bisa menghadiahkan dokter laser ini bagi diri Anda atau bagi orang yang Anda cintai. Hubungi kami sekarang karena jangan lupa bahwa kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita.